Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz di Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan yaitu pembahasan masih dalam salatul tatawwu, salat sunnah, yaitu adalah salatul duha. Adalah sholat duha. Adapun nama lain yang mungkin sering kita dapati, nama lain dari sholat duha ini, yang pertama sholat duha itu sendiri, sholat duha. Yang kedua adalah sholatul awwabin, sholat al-awwabin. Kemudian juga mungkin pernah kita dengar juga namanya sholatul isyraq atau sholat syuruk. Nah, sholat syuruk atau isyraq ini juga termasuk sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan di waktu duha. Waktu duha itu adalah mulai dari terbit sehabis waktu yang terlarang, yaitu setelah matahari terbit atau matahari meninggi seukuran satu tombak, atau 15 menit setelah matahari terbit, itu adalah waktu duha. Jadi kalau misalnya waktu terbitnya matahari pukul 5.30 misalnya, pukul 5.30, maka waktu duha adalah pukul 5.45 menit. Artinya kita lebihkan 15 menit dari setelah matahari terbit. Itu adalah awalnya. Berakhir sampai menjelang tergelincirnya matahari. Atau sebelum matahari berada tegak lurus, atau sebelum kita katakan masuk waktu yang terlarang. Yang kedua yaitu matahari tegak lurus, itu kan waktu yang terlarang sebelum matahari tegak lurus, itulah berakhir waktu sholat duha. Adapun dalil pensyariatan, artinya ini sholat duha adalah termasuk sholat yang disyariatkan. Ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kalau sholat duha adalah termasuk disyariatkan. Yang ada perselisihan itu tentang hukum sholat duha itu sendiri. Apakah itu termasuk sunnah mutlak, artinya sunnah yang dikerjakan terus menerus sepanjang tahun, ataukah sunnah ini adalah ahyanan, artinya kadang-kadang, kadang kita mengerjakan, kadang ditinggalkan, atau misalnya sama sekali tidak ada syariatnya. Ini adalah memang masalah hukum, karena ada yang perbedaan para ulama dalam masalah ini. Allahu ta'ala alam, bahwa pendapat yang pertama itu yang lebih kuat, bahwa sholat duha adalah hukumnya sunnah mutlak, artinya sunnah yang dikerjakan terus menerus sepanjang tahun, sebagaimana sholat sunnah qobliyah, sebagaimana sholat sunnah ba'diyah, sebagaimana sholat tahajud, sebagaimana sholat witir. Dalil pensyariatan dari sholat duha ini adalah Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, berwasiat kepadaku 3 perkara. Yang pertama, wasiat Rasulullah kepadaku, kata Abu Hurairah, bisiyami salasati ayyamin fi kulli syahr. Agar saya berpuasa 3 hari dalam sebulan. Warak atai ad-duha,
Dan wasiat yang kedua adalah 2 rakaat sholat duha. Wa an utira qablan anam. Dan wasiat yang ketiga Rasulullah SAW adalah agar saya sholat witir sebelum saya tidur. Tapi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa sholat duha adalah termasuk sholat yang disyariatkan, dan ini adalah termasuk sunnah yang dikerjakan terus menerus. Walaupun kita katakan Nabi SAW itu adalah tidak mengerjakan setiap harinya, artinya tidak dikerjakan terus menerus. Tapi ada ucapan dari Nabi SAW, maka ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Jadi jika terjadi pertentangan antara perbuatan dengan ucapan, maka yang didahulukan itu adalah ucapan daripada perbuatan. Ucapan Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah yaitu adalah berwasiat agar mengerjakan sholat duha, yaitu mengerjakan sholat duha. Kemudian walaupun perbuatan Nabi SAW sendiri itu adalah jarang, artinya beliau tidak mengerjakan sholat duha ini terus menerus. Adapun keutamaan dari sholat duha ini, keutamaannya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits An-Nabi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalik rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dari Abu Dzar Al-Ghifar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi ala kulli sulama min ahadikum, persendian salah seorang dari kalian itu akan dihitung sedekah. Artinya persendian kita ini, yang 360 persendian di tubuh kita ini adalah terhitung sedekah. Fa kullu tasbihatin sedekah, maka setiap tasbih yang kita ucapkan, subhanallah atau subhanallah wa bihamdi, yang kita ucapkan, maka itu adalah terhitung sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap ucapan tahmid atau alhamdulillah yang kita ucapkan, maka itu akan dihitung sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil atau ucapan la ilaha illallah, maka itu akan dihitung sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir yang kita ucapkan atau Allahu Akbar, maka itu adalah dihitung sedekah. Wa amrun bil ma'rufi, dan setiap kita memerintahkan yang baik, setiap kita memerintahkan kepada kebaikan atau yang ma'ruf, maka itu adalah juga dihitung sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, dan setiap kita melarang atau mencegah kemungkaran, maka itu adalah dihitung sedekah. Semuanya ini, semua yang kita sebutkan tadi di atas ini, yaitu adalah setiap persendian kita ini 360 persendian, itu terhitung sedekah. Setiap subhanallah kita ucapkan sedekah, setiap tahmid kita diucapkan adalah terhitung sedekah, setiap tahlil, takbir, kemudian mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, semuanya itu adalah dihitung sedekah. Dan semuanya itu adalah apa? Dicukupi. Wa yujzi'u min dzalika, semuanya itu adalah tercukupi dengan apa? Rak'atani, 2 rakaat yarka'uhuma minad duha, yang dia lakukan di waktu duha. Artinya semuanya itu tercukupi dengan dia mengerjakan 2 rakaat pada waktu duha. Dan ini menunjukkan keutamaan bahwa sholat duha ini itu adalah mencukupi semua yang kita ucapkan dari setiap persendian itu adalah 360 persendian ini terhitung sedekah, takbir, tahmid, tasbih, kemudian tahlil, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu semuanya dicukupi dengan kita sholat duha. Artinya kalaupun kita mengucapkan tahmid, tasbih, itu tidak akan dikurangi.
tetap tidak akan mengurangi pahala dengan ucapan tasbih, dengan kita mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Tapi ini menunjukkan keutamaan. Dan juga termasuk keutamaan yang lain dari sholat duha ini, tentunya adalah sebagai penyempurna dari sholat-sholat wajib kita, sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan tentang keutamaan dari sholat tatawu. Bahwa sholat tatawu adalah termasuk penyempurna dari yang wajib. Boleh jadi ketika kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib, maka sholat duha adalah termasuk sholat yang menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada yang wajib. Ada 2 rakaatiha. Berapa jumlah rakaat dari sholat duha? Aqalluha isnatan. Paling sedikitnya sholat duha ini adalah 2 rakaat. 2 rakaat. 5 sabaqa minal hadits, sebagaimana yang terdahulu dari hadits dari Abu Hurairah, dari Abu Dzar Al-Ghifari yang kita sebutkan adalah apa? Rakatani yarka'uhuma minad duha. Jadi minimalnya sholat duha itu adalah 2 rakaat. Wa aksaruha, adapun paling banyaknya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Wajiz adalah samanin. Paling banyaknya sholat duha itu adalah 8 rakaat. Ini adalah beliau berpendapat bahwa maksimalnya sholat duha itu adalah 8 rakaat. Memang masalah khilaf di antara para ulama tentang batasan jumlah maksimal dari sholat duha ini, berapa batasan maksimalnya. Tidak ada khilaf di antara para ulama, minimalnya itu adalah 2 rakaat. Itu tidak ada perselisihan. Yang ada perselisihan itu adalah maksimalnya. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat kebanyakan dari ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa maksimal itu adalah 8 rakaat. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa maksimalnya itu adalah 12 rakaat. Ini adalah mazhabnya Hanafiyah. Kemudian juga adalah kebanyakan dari para ulama juga, sebagian dari ulama juga berpendapat bahwa sholat duha itu adalah tidak ada batasnya. La hadda li aksarihi, tidak ada batasan maksimalnya. Artinya dia pengen mengerjakan 20 rakaat, maka silahkan dia mengerjakan 20 rakaat. Kalau dia pengen mengerjakan 40 rakaat, silahkan dia mengerjakan. Ini adalah pendapat yang ketiga. Adapun di kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Latif Badawi itu berpendapat bahwa maksimalnya adalah 8 rakaat. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat duha adalah 8 rakaat adalah hadits Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, ketika hari pembukaan kota Mekah, igtasala fi baitiha, kemudian beliau mandi di rumahnya, fa shalla 8 rakaatin. Kemudian beliau sholat 8 rakaat. Ini adalah dijadikan dalil bahwa sholat 8 rakaat itu adalah sholat duha maksimalnya. Tapi kemudian bagi mereka yang berpendapat yang lain, itu membantah bahwa sholat yang dikerjakan oleh Nabi SAW 8 rakaat itu adalah memang sunnahnya bagi pemimpin. Karena salah satu sholat yang disunnahkan adalah bagi pemimpin, komandan pasukan, sehabis menguasai satu wilayah. Jadi setelah dia menguasai satu wilayah peperangan, kemudian menguasai satu wilayah, maka disunnahkan bagi komandan pasukan untuk sholat sunnah 8 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yauma fathi Makkah, ketika Nabi SAW selesai menguasai kota Mekah, maka Nabi SAW beliau mandi di rumahnya, artinya toharo. Setelah itu beliau sholat 8 rakaat. Tapi ini memang masalah khilaf di antara para ulama tentang maksimal. Karena sholat duha yang dijadikan maksimal 8, oleh ulama yang lain dikatakan bahwa itu adalah memang sunnahnya bagi setiap komandan pasukan sehabis mengalahkan atau menguasai satu wilayah, maka disunnahkan baginya mengerjakan 8 rakaat. Adapun dalil yang dipakai bagi mereka yang menyatakan 12 rakaat, yaitu adalah hadits dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sholat duha adalah yaitu adalah ketika Nabi SAW luput darinya sholat malam. Ketika Nabi SAW luput darinya sholat malam,
maka apa? Qadhaha fi an-nahar, beliau mengqadanya artinya di siang hari, yaitu adalah 12 rakaat. Ini dijadikan dalil bahwa sholat duha itu adalah maksimal 12 rakaat. Itu pun juga dibantah oleh ulama yang lain bahwa 12 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi SAW itu adalah qadha, mengqadha sholat malamnya, bukan sholat duhanya. Walaupun itu dikerjakan di waktu duha, memang dikerjakan di waktu duha, tetapi jumlah rakaat 12 itu bukan adalah sholat duha, tetapi itu adalah apa? Itu adalah karena sholat yang beliau qadha. Karena Nabi SAW apabila luput darinya sholat malam, maka beliau menggantinya di siang hari menjadi 12 rakaat. Maka 12 itu adalah sebagai qadha, bukan sebagai sholat duha. Ya, walaupun nanti juga para ulama itu mengatakan itu bukan qadha. Yang namanya mengqadha itu kan kalau Nabi SAW luput malamnya 11 rakaat, yang mestinya qadha itu 11 rakaat, bukan 12. Ya. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak, karena itu sholat malam ganjil, sholat di siang hari itu adalah genap. Maka bagi mereka yang luput darinya di malam hari yang ganjil, maka dikerjakan di qadhanya pada siang hari itu dengan genap. Ini juga adalah masalah. Dan adapun dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan maksimalnya dari sholat duha, itu adalah hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga hadits yang sahih. Adalah apa? Nabi SAW mengerjakan, ditanya tentang sholat duha, kemudian apa? Aisyah pernah ditanya dari hadits Mu'adzah binti Abdillah pernah bertanya kepada Aisyah, kemudian Aisyah menjawab bahwa Nabi SAW mengerjakan di waktu duha itu 4 rakaat, kemudian apa? Wa yazidu masya. Kemudian beliau menambah sekehendak dia. Nah, menambah sekehendak dia, ini dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak ada batasan dari sholat duha. Yang jelas jamaah sekalian bahwa sholat duha itu tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan tentang minimalnya itu disyariatkan, dan juga tidak ada perselisihan minimalnya adalah 2 rakaat. Bagi siapa saja yang pengen mengerjakan sholat duha 2 rakaat, ya, itu adalah kita katakan di waktu duha itu adalah sholat duha. Kalau dia pengen mengerjakan 4, ya 4. Ya. Yang jelas yang diinginkan di dalam syariat itu adalah kita mengerjakan itu adalah istiqomah, artinya terus menerus. Jangan sampai kita mengerjakan misalnya 20 rakaat dari sholat duha, ternyata itu hanya dikerjakan dalam sebulan. Habis itu sama sekali tidak pernah dikerjakan. Ya. Artinya apa namanya? Hendaknya ketika sholat sunnah ini adalah hendaknya tadarruj, adalah bertahap. Kalau kita bisa mengerjakan rutin 2 rakaat, maka 2 rakaat itu. Kalau sudah merasa enteng dengan dia mengerjakan 4 rakaat, maka silakan dia mengerjakan 4 rakaat. Sampai kemudian dia merasa ringan dengan 4 rakaat itu. Kemudian dia menambah lagi yang lainnya. Jangan juga dia mengambil 8 rakaat, habis itu kemudian loyo, tidak lagi mengerjakan sehingga meninggalkan. Karena yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW dalam hadis itu adalah la ya Abdullah la takun misla fulan. Wahai Abdullah, janganlah kalian seperti si fulan. Ya yusalli minal laili summa tarakaha, atau yusalli ad-duha summa tarakaha. Dia mengerjakan sholat duha, habis itu kemudian dia tinggalkan. Maka ya kerjakanlah sholat sunnah ini adalah semampu kita. Adapun waktu yang afdol mengerjakan sholat duha ini tentunya adalah di akhir waktu. Ya kan? Itu adalah waktu yang afdol untuk sholat duha adalah di akhir waktu atau menjelang duhur. Itu adalah waktu yang paling afdol. Dan itu sebagaimana kita katakan sholat tahajud, sholat malam, waktu yang afdol itu adalah di akhir sepertiga malam. Kenapa? Kenapa kok sholat duha di akhir itu adalah lebih utama? Kenapa? Karena kita katakan adalah tingkat kesulitannya itu lebih tinggi daripada dikerjakan di awal. Kenapa? Karena kan kalau sudah siang menjelang duhur itu sudah waktu yang panas. Nah, mengerjakan di waktu yang kesulitannya lebih besar, maka disitulah pahalanya itu adalah sangat besar. Karena kaidah mengatakan al-ujur ma'idhamil bala.
pahala itu akan sangat bergantung dengan tingkat kesulitan. Semakin besar tingkat kesulitan mengerjakan sebuah amal ibadah, maka semakin besar pahala itu didapatkan. Jadi kalau kita mengerjakan sholat duha di waktu yang panas, nah itu adalah pahalanya itu adalah sangat diberikan. Dalil yang menunjukkan bahwa waktu yang afdol itu adalah diakhirkan adalah hadits an Zaid bin Arqam. Hadits dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui penduduk Quba. Nah, penduduk Quba, ini penduduk Madinah. Wa hum yusalluna duha, dan mereka mengerjakan salat duha. Faqal, kemudian Nabi SAW berkata, sholatul awwabin. Nah, sholat awwabin, ini tadi dalil yang menunjukkan bahwa nama lain dari sholat duha, itu adalah sholatul awwabin. Sholatul awwabin, sholat duhanya, sholat duha itu, idza ramadatil fisal minat duha. Yaitu adalah apa? Ketika anak onta itu sudah mulai lepas dari susu, dari tete, dari ketika dia menyusu dengan induknya. Kenapa? Karena ketika dia sudah melepaskan susuan dari induknya, itu adalah ketika adalah menjelang duhur. Artinya sudah panas. Nah, di waktu duha. Tapi ini dalil yang menunjukkan sholat duha itu sama dengan sholatul awwabin. Kemudian hadis ini juga, faedah yang bisa kita dapati dari hadis ini juga dijadikan dalil oleh tadi ya sebagian dari mazhab Hanafiyah, bahwasanya apa? Bahwa sholat duha itu adalah dikerjakan kadang-kadang, tidak terus-menerus. Kenapa? Karena Nabi SAW keluar menjumpai penduduk Quba, artinya penduduk Madinah, itu adalah tidak tiap hari. Ini adalah itu adalah kadang-kadang. Jadi bukan menunjukkan bahwa itu adalah sunnah yang mudawamah. Tapi ini memang masalah khilaf tadi yang kita sebutkan, karena dia mengatakan sunnah mudawamah, ada sunnah yang terus menerus, ada yang mengatakan bahwa sunnah itu adalah hianan, kadang-kadang, ada juga yang mengatakan sunnahnya nggak ada. Waktu yang afdol adalah sholat duha itu adalah diakhirkan. Adapun berkaitan dengan itu waktu, adapun berkaitan dengan orang yang menjalankan, yang mengerjakan sholat duha ini, mana yang lebih utama bagi orang yang mengerjakan? Tentunya adalah berbeda antara satu orang dengan yang lain. Bisa jadi kita mengatakan si A ini lebih utama sholat duhanya itu adalah di pagi hari, di awal waktu. Ya kan? Bisa jadi kita katakan si B ini itu adalah lebih utama adalah mengerjakan sholat duhanya itu di pertengahan siang. Boleh jadi ada orang yang lebih utama mengerjakan sholat duha itu adalah di akhir. Itu adalah setiap orang tentunya adalah berbeda-beda. Berbeda-beda tingkat kesulitannya. Kenapa? Karena dia mengatakan, saya kalau nanti siang hari itu karena sudah kesibukan berkaitan dengan pekerjaan. Kalau dia meninggalkan pekerjaan di siang hari, maka tentunya nanti akan apa? Dia tidak bisa mengerjakan sholat duha. Maka dia mengerjakan, saya lebih utama sholat duha adalah di pagi hari, sebelum saya berangkat kerja. Karena kalau sudah kerja, maka apa? Saya tidak akan bisa mengerjakan misalnya. Ada orang yang dia punya kesempatan istirahat, misalnya jam 10 atau setengah 10, atau jam 10 dia bisa istirahat, kemudian dia bisa mengerjakan sholat duha, dia mengatakan itu lebih utama bagi saya. Ada lagi yang mengatakan, sudah nanti menjelang duhur, itu lebih utama bagi saya karena itu adalah waktu istirahatnya, misalnya. Jadi tentunya kalau setiap orang, itu adalah berbeda antara satu dengan yang lain, dan kita kembalikan kepada person masing-masing. Tapi ini adalah sholat duha. Kemudian sholat yang berikutnya, ini sholat sunnah yang berikutnya adalah sholatu akibat tuhur, atau nama lain dari akibat tuhur yaitu sunnatul wudu. Adalah sholat sunnah yang dikerjakan sehabis berwudu. Ini juga adalah termasuk sholat sunnah yang disunahkan. Yang disunahkan. Dalil yang menunjukkan bahwa sunnah setelah
sholat setelah wudhu ini adalah hadits Nabi Hurairah. Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, inda sholatis subhi, ketika sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepada saya sebuah amalan yang kau kerjakan ketika Islam, dan saya berharap saya juga bisa mengerjakan. Ya. Wahai Bilal, beritahukan kepada saya sebuah amalan yang engkau kerjakan, dan saya berharap saya juga bisa mengerjakannya. Kemudian Bilal bertanya, memang kenapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, fa inni sami'tu dufan alaika baina yadayya fil jannah. Karena saya telah mendengarkan suara terompahmu, suara sendalmu, kedua sendalmu di hadapan saya itu di sorga. Artinya kedua sendal, suara sendalnya, suara langkah sandalnya Bilal itu sudah terdengar di sorga. Kemudian berkata Bilal, ma amiltu amalan arja indi. Ya Rasulullah, tidak ada sebuah amalan yang aku harapkan itu ada di sisiku seperti itu. Inni anni lamma tatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw nahar. Kecuali apa? Tidaklah saya tidak melakukan tohara, fi sa'atin min lailin. Baik itu di sesaat dari malam hari atau sesaat dari siang hari, illa shallaitu bidzalika tuhur, kecuali saya sholat dengan tohara tersebut. Ma kutiba li an usalliya, padahal itu tidak ditetapkan bagiku agar saya sholat. Dalam riwayat yang lain, kemudian Nabi SAW mengatakan hakadha. Mungkin inilah yang menyebabkan engkau mendahului saya masuk ke dalam surga. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat sunnah, syukrul wudhu adalah termasuk disyariatkan. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa semakin banyak sholat sunnah ini yang kita kerjakan, maka itu akan apa? Ini adalah termasuk yang akan mendatangkan pahala. Tentunya dengan niat. Nah, kita niat untuk mengerjakan sholat sehabis wudhu. Kalaupun misalnya ketika kita sudah berwudhu di rumah, tentunya cara pengerjaannya kalau kita karena sholat kita pergi ke masjid, misalnya sholat wajib ya, kita pergi ke masjid, maka tentunya ada beberapa sholat yang disyariatkan bagi kita. Yang pertama adalah sholat syukrul wudhu, sholat sehabis berwudhu, kemudian sholat ada nanti ketika di masjid sholat tahiyatul masjid, kemudian di situ juga ada sholat qobliyah. Kalau ada 3 sholat, maka hendaknya kita niatkan masing-masing. Karena niat inilah yang akan mendatangkan pahala. Jadi kalau kita niatnya hanya qobliyah, maka kita dapat pahala qobliyah. Dan tidak kita dapatkan pahala dari sholat sunnah syukrul wudhu. Tapi kalau kita meniatkan saya akan mengerjakan sholat sunnah syukrul wudhu, kemudian juga mengerjakan sholat qobliyah dan mengerjakan tahiyatul masjid, dia mengerjakan. Ini juga masalah boleh nggak? Nanti akan timbul pertanyaan, boleh nggak kita meniatkan 3 sholat dengan satu niat? 3 sholat dengan satu niat. Artinya kan ada 3 sholat sunnah syukrul wudhu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat qobliyah. Boleh nggak kita satu niat dengan 3 sholat dengan satu niat? Memang ini masalah juga termasuk masalah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa namanya niat itu adalah satu ibadah itu kan satu niat. Satu ibadah itu adalah satu niat. Artinya ya kalau kita bisa mengerjakan, saya sholat sunnah syukrul wudhu, jadi di rumah kita sholat sunnah, sehabis berwudhu di rumah, maka kita sholat sunnah di syukrul wudhu di rumah. Kemudian kalau masih ada waktu, kita sholat sunnah qobliyah juga di rumah. Karena sholat sunnah yang paling banyak dikerjakan itu adalah di rumah. Ya kan?
Yang paling banyak dikerjakan sholat sunnah itu adalah di rumah, khususnya qobliyah. Walaupun sebagian dari ulama menyatakan ya ini adalah amrun wasi, perkara yang longgar, mana yang sempatnya. Kalau sempatnya di masjid ya di masjid, kalau sempatnya dia. Tapi kalau kita misalnya lagi berdekatan dengan rumah, maka sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu hendaknya lebih banyak dilakukan di rumah. Maka selesai berwudu di rumah, maka kemudian sholat syukrul wudu. Kemudian masih ada waktu sholat sunnah qobliyah. Kemudian pergi ke masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi kalaupun dia misalnya waktunya mepet, waktu qobliyah ini mepet, maka para ulama menyatakan boleh dia meniatkan salah satunya. Nah, dia meniatkan, artinya dia meniatkan tadi memang pengen sholat sunnah syukur wudu, pengen sholat qobliyah dan juga pengen tahiyatul masjid. Tapi karena waktu yang sempit, sehingga dia hanya bisa mengerjakan 2 rakaat. Habis itu nanti iqamah sholat dikumandangkan. Maka mana yang didahulukan? Ya sudah didahulukan niatnya salah satu aja. Dia meniatkan salah satu aja, meniatkan misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka insya Allah qobliyah dan syukrul wudunya terangkat. Itu adalah terangkat. Kalau dia niatnya qobliyah, maka insya Allah itu akan mengangkat sholat tahiyatul masjidnya dan juga syukrul wudunya. Tapi ini adalah kalaupun misalnya dia dia sudah ada niat bahwa dia pengen mengerjakan 3 sholat ini dengan satu niat karena waktunya memang sudah mepet, tapi dia tetap harus meniatkan, istilahnya harus ta'yin sholat mana yang dia ingin kerjakan. Maka tidak boleh dia mengerjakan, saya berniat untuk sholat syukur wudu, tahiyatul masjid dan qobliyah. Maka itu semuanya tidak akan diterima. Kenapa? Karena artinya dia mengerjakan 2 rakaat tapi dengan 3 niat, maka itu semuanya tidak akan diterima. Maka cukup dia memilih salah satu dari sholat itu, karena sholat itu kan harus ta'yin, harus ditentukan jelas yang dia kerjakan itu sholat apa. Apakah itu sholat qobliyah atau sholat itu adalah tahiyatul masjid. Jadi jangan dengan 3 niat dengan satu sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini adalah dan sholat sunnah syukrul wudu ini itu boleh dikerjakan, boleh nggak dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Di waktu yang terlarang, boleh nggak kita mengerjakan sholat sunnah syukrul wudu? Maka di sini kalau sholat duha itu sama sekali tidak boleh. Kenapa? Karena waktu duha itu adalah sehabis waktu yang terlarang. Adapun sholat sunnah syukrul wudu, boleh nggak? Sehabis misalnya saya habis berwudu, matahari terbit. Boleh nggak saya sholat sunnah syukrul wudu ketika matahari terbit? Ini juga masalah khilaf di antara para ulama, perselisihan. Apakah itu boleh atau tidak mengerjakan, walaupun yang lebih hati-hati adalah ditinggalkan. Artinya kehati-hatian adalah meninggalkan. Artinya kalau kita mengerjakan di waktu yang terlarang, disitulah terjadi perselisihan. Apakah ini sholat yang kita kerjakan boleh apa tidak? Tapi kalau kita mengerjakan di luar waktu yang terlarang, syukrul wudu, maka itu tidak ada khilaf kalau ini adalah disyariatkan. Maka ini adalah meninggalkan perselisihan, itu adalah lebih utama. Walaupun pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam, bahwa sholat sunnah syukrul wudu boleh dikerjakan di waktu yang terlarang. Kenapa? Karena yang dilarang sholat pada waktu yang terlarang itu adalah sholat nafilah mutlak. Yang dilarang. Adapun sholat sunnah syukrul wudu itu adalah termasuk sholat sunnah yang muqayyad. Sholat sunnah yang ada sebab. Saya sholat itu bukan karena matahari terbit. Saya sholat itu karena saya sehabis berwudu. Jadi sebabnya saya sholat karena sehabis berwudu, bukan sebabnya saya sholat karena matahari terbit. Ya. Walaupun itu adalah waktu-waktu yang terlarang. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, kalau bisa menghindari perselisihan ya hindari. Artinya sholat sunnah syukur wudu itu dia tunda sampai waktu yang terlarang. Berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib nggak boleh ditunda. Boleh nggak sholat wajib ditunda 15 menit kemudian baru saya sholat subuh karena bangunnya kesiangan? Ya tidak boleh, karena itu sholat wajib. Sholat wajib harus dikerjakan ketika dia ingat, walaupun itu waktu yang terlarang.
Berbeda dengan sholat sunnah syukur wudhu, kan ini sholat sunnah itu adalah masih waktunya longgar. Nah, dikasih waktu yang longgar, maka dibolehkan dia menunda. Kemudian sholat yang berikutnya adalah sholatul istikharah. Sholatul istikharah. Sholat istikharah artinya meminta mana yang terbaik. Nah, meminta mana yang terbaik dari dua yang terbaik, atau kita meminta dari dua mana yang terbaik dari dua yang pilihan yang sama-sama kuatnya. Jadi artinya apa namanya? Ini adalah pilihan yang terbaik dari mana yang terbaik dari dua pilihan. Ini adalah sholat istikharah, dan sholat istikharah ini itu adalah disyariatkan pada semua, bukan hanya dalam masalah ibadah, juga sholat istikharah ini dalam pilihan yang masalah-masalah muamalah, masalah apa sajalah. Jadi perbuatan apa saja yang di situ ada dua pilihan, maka disyariatkan baginya adalah sholat istikharah. Ya. Misalnya apa? Masalah pekerjaan. Saya melamar sebuah pekerjaan. Mana yang lebih dia inginkan dari dua pekerjaan itu. Misalnya apa? Satu pekerjaan ditawari di Jogja dan satu pekerjaan ditawari di Solo. Ya kan? Mana yang dia inginkannya sama-sama dua pekerjaan yang dia ini. Maka ini boleh dia istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik, pekerjaan yang terbaik dari dua pilihan ini. Atau itu pekerjaan, atau kita katakan sekolah pun juga, pendidikan pun juga boleh dia sholat istikharah. Artinya sholat istikharah ini disyariatkan ketika di situ ada pilihan. Atau kita istikharah kalaupun tidak ada pilihan, kita pengen istikharah, saya pengen saya kuliah. Saya pengen kuliah, maka saya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Saya minta petunjuk kepada Allah tentang saya pengen meneruskan jenjang pendidikan ke berikutnya. Artinya ini adalah disyariatkan. Atau juga dalam misalnya dua pilihan jurusan apa yang dia inginkan, maka mintalah petunjuk. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu dari perkara yang mungkin banyak kita hindari, yang banyak kita jauhi, adalah jarang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah yang pekerjaan yang terbaik bagi kita, atau pilihan bagi kita itu mana yang terbaik. Jadi, dan terkadang salah kaprah bahwa sholat istikharah itu hanya ada pada ketika mencari jodoh saja. Ini adalah artinya itu lebih dipersempit. Istikharah itu hanya pada perkara-perkara ketika memilih jodoh saja. Tidak. Istikharah itu dalam semua lini kehidupan. Dalam semua lini kehidupan adalah kita hendaknya memperbanyak sholat istikharah. Apa saja lah. Apa saja. Ya kan? Tentunya ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah tidak boleh istikharah itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Maka tidak ada istikharah itu dalam perkara yang haram, itu nggak boleh. Saya pengen mencuri, boleh nggak saya istikharah? Nggak boleh istikharah dalam perkara yang diharamkan. Dia pengen gosok, ini gosok, saya pengen gosok. Saya pengen istikharah kepada Allah untuk gosok, nggak bisa. Karena itu adalah perkara yang haram. Jadi istikharah itu hanya perkara-perkara yang baik. Hanya perkara yang baik. Tidak boleh istikharah dalam perkara yang jelek. Ya kan? Saya nanti istikharah ketika ujian saya pengen nyontek. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya kan? Istikharah calon istrinya. Saya ini calon istri yang datang yang dia itu tabarruj. Ya kan? Artinya dia tidak menjaga hijab. Itu nggak boleh istikharah, karena itu adalah perkara yang diharamkan. Tidak boleh memilih calon istri yang itu adalah tidak berhijab, apalagi sampai mengumbar aurat misalnya. Nah, itu saya pengen istikharah. Ya kan? Kalau ada dua pilihan, kalau dia pengen menikahi seorang gadis ini yang notabene dia bukan orang yang paham agama, ataunya yang
menampakkan tidak mengikuti syariat Islam, yaitu bukan istikharah namanya. Ya, itu tidak dibolehkan. Jadi untuk syaratnya bahwa istikharah itu harus dari perkara-perkara yang baik. Kemudian yang kedua, itu tidak boleh juga perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang syubhat pun juga tidak dibolehkan. Istikharah itu harus perkara yang pasti, perkara yang jelas. Tidak boleh abu-abu, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh. Jadi harus perkara yang jelas. Nah, jelas ini adalah kita katakan istikharah. Misalnya apa namanya, dia memilih ketika dia kuliah memilih jurusan ekonomi apa hukum, itu adalah harus jelas. Ya kan? Saya pengen apa namanya, saya minta petunjuk kepada Allah istikharah, tapi jurusannya dia tidak tahu. Pokoknya jurusan apa aja lah. Saya pengen kuliah tapi jurusan apa, saya minta kepada Allah jurusan apa yang saya inginkan. Maka ini adalah ya harus jelas. Itu tidak boleh dalam perkara yang masih samar-samar. Harus perkara yang sudah pasti, sudah jelas. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu adalah istikharah ini ya kita katakan apa namanya, harus disebutkan. Harus disebutkan misalnya apa namanya pilihan itu, ya kan? Jadi jangan sampai kemudian masih tidak menyebutkan saya pengen minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya pengen meminta mana yang terbaik dari pekerjaan saya. Tapi dia tidak menyebutkan pekerjaannya. Artinya itu sama sekali tidak ada niat di dalam dirinya, pekerjaan apa yang dia inginkan itu tidak ada. Maka ini tidak ada istikharah. Ya. Kemudian juga tidak ada syaratnya istikharah itu tidak boleh dalam perkara-perkara yang sudah pasti dengan yang pilihan dia, itu nggak boleh. Artinya kalau sudah condong, kalau dia sudah kecondongan kepada salah satu, maka itu tidak boleh dia istikharah. Kenapa? Karena dia sudah menentukan pilihan. Kalau sudah menentukan pilihan, maka itu tidak ada istikharah. Ya. Kalaupun dia pengen istikharah, itu adalah meminta petunjuk tentang misalnya apa namanya satu yang sudah jelas permintaannya atau yang sudah jelas pilihannya. Artinya dia meminta nanti untuk kedepannya mana yang terbaik baginya. Tapi itu adalah syarat-syarat dari istikharah yang kita sebutkan. Dan sholat istikharah ini itu adalah termasuk disyariatkan. Nah, juga apakah disyariatkan sholat istikharah itu hanya sekali ataukah boleh berkali-kali? Ya. Tentunya semakin sering itu adalah lebih baik. Artinya begini, seringnya itu adalah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita ini adalah ya senantiasa kita memohon, bermunajat kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah yang memberikan pilihan yang terbaik buat kita. Ya. Ini selalu memohon. Jadi ini termasuk, jadi bukan hanya sekedar ketika ada masalah dua pilihan dia meminta mana yang terbaik, tidak. Ya kalau bisa kita sering memohon, meminta, karena kalian meminta kepada zat yang akan mengijabahi, yang akan memberikan pengabulan dari permintaan kita. Karena Allah tidak akan pernah menolak siapapun dari hambanya yang meminta kepadanya. Taib, apa hukumnya sholat istikharah ini? Yustahabbu, hukumnya adalah mustahab, sunnah. Yustahabbu likulli man hamma bihamrin, disunahkan melakukan sholat istikharah bagi setiap orang yang hammin, biamrin, bagi setiap orang yang galau atau gundah dalam satu perkara, atau dia bingung dalam satu perkara. Agar apa? Ayyastakhirallah, agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mana yang terbaik dari perkara tersebut. Kama jaa fi hadzal hadits, sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah,
fil umuri kulliha, pada semua perkara. Maka sebagaimana yang kita katakan tadi, istikharah ini dalam semua lini, baik dalam ekonomi, dalam politik, dalam siasa, dalam peperangan, dalam ibadah. Nah, dalam ibadah, maka juga dalam ya kita dalam semua urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Jadi bukan hanya yang jelas istikharah itu dalam ketaatan maupun dalam hal dunia. Ya. Yang tidak boleh itu dalam perkara-perkara yang bermaksiat, itu nggak boleh. Ya. Diberi dua pilihan. Nah, safar ke Bali melakukan maksiat atau pergi ke Hong Kong pengen berjudi. Mana yang terbaik buatnya? Saya pengen berjudi di Hong Kong atau pengen berzina di Bali misalnya. Nah, ini dua pilihan yang sama-sama haram, maka ini tidak ada istikharah. Tidak dibolehkan istikharah. Saya pengen istikharah begal di Jakarta atau begal di Jawa Timur. Ini itu adalah dua pilihan yang kita katakan itu tidak ada istikharah. Jadi istikharah itu hanya dalam perkara yang fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Dalam perkara tentunya yang perkara yang kita katakan adalah ketaatan dan perkara-perkara yang dibolehkan. Perkara yang taat yang di dalamnya ada ketaatan, atau perkara yang ada yang dibolehkan. Adapun perkara yang dosa dan maksiat, maka ini adalah tidak ada istikharah. Kasurati minal Quran, seperti Rasulullah mengajarkan surah dari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, idza hamma ahadukum bil amri. Apabila salah seorang dari kalian punya keinginan terhadap satu perkara, kalau dia punya keinginan terhadap satu perkara, falyarka rak'ataini, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat istikharah itu adalah sholatnya adalah 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Itu tidak ada minimal dan tidak ada maksimal. Sholat istikharah itu adalah 2 rakaat. Min ghairil fardhah, dan itu bukan sholat wajib. Istikharah ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat istikharah adalah sunnah, bukan wajib. Summa yaqul, kemudian Nabi SAW berkata, artinya mengajarkan doa yang dibaca ketika sholat istikharah, membaca doa ketika istikharah. Apakah doa ini dibaca itu adalah di waktu sujud, atau di akhir tahiyat sebelum salam, atau sesudah sholat, sesudah salam. Ini adalah amrun yang longgar. Artinya doa istikharah ini bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan di waktu sujud, dibaca di waktu sujud, atau di akhir tahiyat, atau setelah selesai sholat. Dan istikharah ini itu kita katakan bisa bermakna 3. 3 itu maksudnya apa? Istikharah itu bisa bermakna doa saja. Artinya kita membaca berdoa istikharah saja. Doa istikharah tanpa didahului dengan sholat. Tanpa didahului dengan sholat. Artinya dia berwudu, habis itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mana yang terbaik. Jadi istikharah itu bisa bermakna doa saja. Dan istikharah itu bisa bermakna sholat saja. Artinya dia sholat istikharah namanya. Yang dia kerjakan 2 rakaat. Kemudian istikharah itu juga bermakna sholat dan doa sekali. Yaitu apa? Dia sholat istikharah 2 rakaat. Selesai sholat istikharah 2 rakaat, kemudian dia berdoa lagi. Selesai sholat, dia berdoa lagi, meminta kepada Allah yang terbaik. Nah, jadi kita katakan ada tiga cara ini. Boleh Anda istikharah itu dengan doa saja, tidak didahului dengan sholat, atau istikharah itu di sholat saja, namanya sholat istikharah, atau dua-duanya, sholat dan doa. Sholat dan doa, artinya ini bisa dikerjakan. Adapun bacaan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, nah ini juga adalah, kalau bacaan doa istikharah, para ulama menyatakan ini adalah tauqifiyah. Artinya apa? Bacalah doa istikharah itu yang diajarkan oleh Nabi SAW ini. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh gak kita membuat doa istikharah sendiri? Nah, tentunya yang dibuat oleh Nabi SAW itu adalah yang terbaik. Karena yang mengerti syariat itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang lebih tahu tentang syariat itu adalah Allah dan Rasulnya.
Jangan sampai kita mengatakan, saya ingin membuat doa istikharah yang pas, yang buat saya sendiri dan saya bisa membuat. Nah, ini jangan, ini adalah kesombongan. Makanya para ulama menyatakan doa istikharah ini adalah doa yang tidak bisa digantikan. Sebagaimana kita katakan apa? Doa masuk rumah itu tidak bisa digantikan doa masuk WC, tidak sama. Masuk rumah kita mengatakan keluar rumah kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, itu kan yang disyariatkan, tidak bisa diganti dengan keluar rumah mengatakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu tidak. Atau gufranaka, keluar dari rumah kita membaca gufranaka, ini tidak pas. Doa gufranaka itu syariat, tapi itu tidak pas ditempatkan. Ya. Nah, doa istikharah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW yaitu adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu yang terbaik bi'ilmika, dengan ilmumu, karena engkau lah yang lebih tahu. Yang lebih tahu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan saya meminta kepadamu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya meminta kepadamu ya Allah keagunganmu yang karuniamu yang sangat besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir, dan karena sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha berkuasa sementara saya tidak punya kemampuan. Wa ta'lam wa la a'lam, dan saya memohon kepadamu ya Allah sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui, wa la a'lam, dan saya adalah hamba yang tidak tahu. Ada hamba yang tidak tahu, hamba yang bodoh. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini khairul li, lebih bagus bagi saya, fi dini, agama saya, wa ma'ashi, dan kehidupan saya, wa akibati amri, dan akibat sesudahnya, artinya fi ajili, atau wa akibati amri, artinya baik bagi urusan dunia saya atau baik dalam urusan akhirat saya. Faqdurhu li, maka tetapkanlah perkara itu kepadaku kalau itu adalah kebaikan buat saya. Wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui ya Allah anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini adalah syarrul li, mendatangkan kejelekan bagi saya, fi dini, dalam agama saya, wa ma'ashi, dan juga kehidupan saya, wa akibati amri, adalah mendatangkan kejelekan di dunia ataupun nanti mendatangkan kejelekan nanti di akhirat. Fasrifhu anni, maka jauhkanlah kejelekan itu dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkanlah saya dari kejelekan itu. Waqdurli al khaira, dan tetapkanlah bagiku kebaikan, haitsu kana, di mana saja berada. Tsumma raddini bihi, kemudian ridhoilah dengan pilihan saya itu, dengan perkara tadi. Wa yusammi hajatahu, kemudian dia sebutkan hajatnya. Habis itu dia sebutkan. Ini adalah termasuk doa istikharah, dan ini adalah doa yang tentunya yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah doa yang terbaik. Maka ya berdoalah dengan, kalau kita berusaha menghafalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena ini setiap susunan kata kalimat yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya itu tidak ada khilaf kalau itu adalah yang terbaik. Maka doa-doa yang terbaik itu kan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita mengambil kutipan dari Al-Quran, doa-doa yang disebutkan oleh Allah, karena itu adalah doa yang terbaik. Atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, termasuk di dalamnya adalah istikharah. Bagaimana kalau saya tidak hafal? Boleh nggak saya berdoa dengan makna, secara makna? Secara makna, saya tidak menghafal bahasa Arabnya, tetapi saya secara makna dia paham. Misalnya dia pengen berdoa, ya Allah, ini saya ada dua pilihan bagi saya, berilah saya yang terbaik dari dua pilihan ini. Kalau memang itu adalah kebaikan, maka tetapkan kebaikan itu dariku. Kalau itu adalah kejelekan, maka jauhkan kejelekan itu
dariku. Ini secara mana boleh apa tidak? Ya boleh. Nah, itu adalah dibolehkan, tapi yang lebih utama adalah tentunya dengan menggunakan, karena semua doa itu adalah dengan bahasa Arab, maka itu tentunya adalah lebih utama daripada bahasa selain Arab. Nah, selain Arab. Walaupun kita katakan selain Arab, Allah pun paham apa yang kita inginkan. Karena kita berdoa kepada zat yang menguasai bahasa, kita berdoa kepada zat yang paham terhadap bahasa tersebut. Tapi ini berkaitan dengan istikharah. Dan sholat istikharah adalah apa? Dikerjakan di luar waktu yang terlarang. Jadi tidak boleh kita mengerjakan sholat istikharah ini itu di waktu-waktu yang terlarang. Kenapa? Karena istikharah ini adalah waktu yang longgar, waktu yang muwassa. Bisa dikerjakan di pagi hari, di siang hari, sore hari, di malam hari. Yaitu adalah silahkan Anda memilih, yang jelas bukan di waktu-waktu yang terlarang. Kalau Anda ingin berdoa, sholat istikharah, maka itu kalau sholat ya. Kalau tadi kita katakan karena istikharah itu ada 3, bisa hanya istikharah itu doa saja. Kalau doa silahkan Anda berdoa di sholat-sholat wajib. Atau berdoa di sholat-sholat wajib, misalnya di sujud. Ketika sujud Anda berdoa di situ, dan tidak boleh mengkhususkan di sujud yang terakhir. Saya pengen doa istikharah ini di sujud yang terakhir, itu jangan dikhususkan. Ya kan? Ya, kalaupun dia mengkhususkan, pengen mengkhususkan hanya pada saat itu saja. Jadi bukan terus-menerus. Kemudian istikharah dikerjakan, artinya kalau hanya pengen doa saja, maka di waktu-waktu yang mustajabah. Di waktu-waktu yang mustajabah. Ya, misalnya di antara 2 khutbah. Ketika khutbah yang kedua ada jeda waktu, maka mintalah di situ berdoalah di situ, karena itu adalah waktu yang mustajabah. Atau berdoa di akhir sepertiga malam yang terakhir, maka berdoalah di situ. Ini doa. Tapi kalau istikharah itu adalah sholat, tentunya harus di luar waktu-waktu yang terlarang. Tapi kalau pengen sholat dan sekaligus dengan doa, maka dikerjakan itu adalah di luar waktu-waktu yang terlarang. Ini yang berkaitan dengan sholat istikharah. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan 3 sholat ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz izin bertanya, apakah masih boleh sholat duha 15 menit sebelum waktu zuhur? Ya, tentunya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, akhir dari waktu duha itu adalah sebelum matahari tegak lurus. Misalnya begini, duhur itu waktunya misalnya pukul berapa sekarang? 11.45 misalnya, ya kan? Duhur adalah 11.45. Maka berakhirnya yaitu adalah misalnya duhur 11.45 itu kan matahari tergelincir. Matahari tergelincir. Sementara tegak lurusnya itu berapa menit? Berapa menit antara tegak lurus dengan dia tergelincir. Kalau misalnya kita ambil 15 menit, itu adalah ihtiyaton. Itu adalah bentuk kehati-hatian. Ya, artinya 5 menit saja sebelum duhur pun juga adalah apa? Yang jelas sebelum matahari tegak lurus. Sebelum matahari tegak lurus. Itu aja berakhirnya waktu sholat duha. Nah, adapun masalah waktu 15 menit atau 10 menit, 5 menit itu bisa jadi yang jelas sebelum matahari tegak lurus. Kalau pengen kehati-hatian dia 10 menit atau 15 menit, itu adalah kehati-hatian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, pada doa sholat istikharah, apakah kita menyebutkan kedua pilihan yang ingin dipilih atau satu saja? Ya, kalau itu adalah 2 pilihan, maka yusami hajatahu. Dia sebutkan 2 pilihan. Ya Allah, saya ini punya 2 pilihan akhwat misalnya. Ya, si A dan si B. Mana yang terbaik buat saya? Karena sama-sama 2 pilihan yang bagus, yang baik.
Baik dari sisi agamanya, baik dari sisi akhlaknya, baik ini sama-sama. Tapi saya pengen mana yang terbaik dari dua ini. Itu adalah dia menyebutkan, ya Allah saya sebutkan si A dan si B. Ya kan? Kalau memang tidak ada pilihan ya dia sebutkan. Saya pengen melanjutkan perguruan tinggi di misalnya UGM misalnya. Dia sebutkan aja saya pengen melanjutkan di UGM. Berikanlah saya yang terbaik ketika saya memilih UGM ini. Hanya ada satu pilihan. Hanya satu pilihan. Maka ini adalah dia meminta saya pengen kuliah di UGM. Sebutkan nama UGM misalnya. Hanya satu itu. Atau dia menyebutkan misalnya ada pilihan 3 atau 4, misalnya dia ditawari oleh atasannya. Kamu mau saya tugaskan di mana mau nggak saya kamu tugaskan di Papua, apa di Kalimantan, apa di Sumatera? Ya sudah, itu namanya pilihan yang banyak, maka dia meminta kepada Allah. Karena sama-sama pilihan ini adalah sama-sama yang ditempatkan itu adalah yang bagus, yang terbaik misalnya. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memohon, mana yang terbaik buat saya, apakah saya memilih Papua, apa Kalimantan, apa Sumatera. Itu kalau pilihannya banyak. Karena pilihan itu tidak mesti bisa jadi hanya satu ada pilihan. Bisa jadi pilihan itu 2, bisa jadi pilihan itu lebih dari 2. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Coba pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan sholat mutlak? Dan kapan dikerjakannya? Kemarin sudah kita sebutkan pertemuan yang sebelumnya sebenarnya. Sholat sunnah mutlak adalah, kan sholat sunnah itu kan ada 2. Ada namanya sholat sunnah muqayyad, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu dengan muqayyad perbedaannya, itu kemarin kita sebutkan ada 3. Yang pertama sholat sunnah mutlak itu nggak punya nama sholatnya. Namanya saja nggak ada. Sholatnya itu nggak punya nama. Kan ada orang yang saya kok kepingin sholat, itu namanya sholat nafilah mutlak. Kenapa? Karena tidak ada nama dari sholat itu. Ya kan, hanya kepingin sholat. Antara azan dan iqamah dia pingin sholat. Ya sudah, itu namanya sholat nafilah mutlak, sebanyak-banyaknya. Kemudian atau dan sholat nafilah mutlak. Ini tidak ada nama sholatnya. Beda dengan sholat muqayyad. Kalau muqayyad itu ada nama sholatnya. Misalnya qobliyah, ba'diyah itu namanya ada nama sholatnya. Qobliyah, ba'diyah itu namanya muqayyad. Atau sholat duha, itu kan ada namanya sholat duha. Sholat akibat tuhur atau syukrul wudu. Itu ada syukrul wudu, ada termasuk muqayyad. Tahiyatul masjid ada namanya tahiyatul masjid, itu namanya sholat muqayyad. Sholat tahajud itu namanya muqayyad. Karena dia punya nama. Perbedaan yang kedua, sholat nafilah mutlak itu tidak ada jumlah rakaat, tidak ditentukan jumlah rakaatnya. Namanya kepingin. Saya kok kepingin, ternyata sudah 100 rakaat, ya kan? Ya itu namanya kepingin. Jadi jumlah rakaatnya itu tidak ada batasan. Kalau muqayyad itu ada batasannya, ya kan? Sholat duha ada batasan, ya kan? Ada batasannya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, walaupun itu terjadi perselisihan. Kemudian sholat malam, tarawih pun juga ada batasannya, walaupun itu ada perselisihan tentang maksimalnya. Ya kan? Sholat tahiyatul masjid, jumlah rakaatnya 2. Syukrul wudu 2. Ya kan? Itu adalah artinya sudah ditentukan batasan rakaatnya. Istikharah 2 rakaat itu namanya istikharah ini termasuk muqayyad. Termasuk muqayyad. Kemudian perbedaan yang ketiga, sholat sunnah mutlak itu tidak ditentukan waktunya. Tidak ditentukan waktunya, artinya tidak ada ketentuan waktunya kapan itu sholat nafilah mutlak. Beda dengan muqayyad. Muqayyad itu ada ketentuan waktunya. Ada ketentuan waktunya, seperti misalnya sholat istikharah, ini tidak boleh di waktu yang terlarang. Syukrul wudu itu jangan dikerjakan di waktu yang terlarang. Sholat duha, ya tentunya ada waktunya, sudah ditentukan waktunya. Sholat tahajud juga sudah ditentukan waktunya. Artinya ini adalah perbedaan antara sholat nafilah mutlak dengan sholat nafilah muqayyad. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.